Halo, Assalamualaikum. Swadihap. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar nulis puisi. Siapa nih yang suka nulis puisi? Sebelum materinya, sebelum videonya, dan sebelum tipsnya, jangan lupa subscribe. Sekarang. Terima kasih. Untuk materinya, untuk videonya, untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya kita, jadi bukan kamu doang, Kare juga masih belajar kok. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Jangan lupa subscribe ya. Kita tuh bakal belajar nulis di sini. Jadi mulai dari nulis novel, nulis cerpen, lomba, puisi, genre komedi, dan lain sebagainya. Ini tentang kepenulisan. Tadi udah disinggung nih sedikit gimana caranya nulis puisi. Sebenarnya kalau ngomongin puisi itu bukan genre Kare. Tapi pernah juga kok Kare bikin puisi. Coba aja deh, kamu scroll di channel ini isinya tentang puisi semua ada. Kalau kamu buka playlist ada juga puisi 45 puisi. Jadi kalau dibilang bisa nulis puisi bisa, tapi kalau ditanya suka atau genrenya apa, bukan di puisi. Karena kalau ngomongin penulisan pasti pengen nyobain semua kan? Bener gak? Benar. Oh iya, kalau misalnya kamu belajar puisinya udah pernah, maksudnya kalau misalnya kamu udah pernah belajar puisi sebelum nonton video ini, ya udah nggak apa-apa. Karena di video ini belum tentu sama, belum tentu bisa ngikutin teori-teori atau ngebahas teori-teori yang udah kamu tahu. Jadi, Kare bakal bahas versi Kare yang udah pasti gampang. Oh iya, tahu kan Sapardi atau Joko Pinurbo? Nah, itu kan dia adalah tokoh puisi ya, tokoh apa? Penulis puisi maksudnya. Nah, jadi kalau ngomongin puisi, pertama itu nggak bisa ngikutin seseorang. Kalau misalnya nih, saya ngikutinnya Joko Pinurbo misalnya. Tahu lah ya, ejaan. Tahu lah ya diksinya kayak gimana sih Joko Pinurbo dan ejaannya si Sapardi. Maafin, kenapa ngomongnya si ya? Apa dong beliau ya? Maksudnya beliau ini tuh kan emang beda-beda ya. Ada yang ngomongin cinta dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tipsnya adalah cari inspirasi. Misal, dua tadi ya inspirasinya. Ada Joko Pinurbo dan Sapardi. Dua-duanya punya style nulis yang beda. Dua-duanya punya gaya puisi yang beda dengan diksi yang beda dan lain sebagainya. Jadi, kamu tentuin dulu nih misalnya inspirasinya gimana. Tapi, nyari inspirasinya jangan cuma satu. Misalnya tadi saya dua ya, ada Joko Pinurbo sama Sapardi. Terus ada yang lainnya misalnya. Karena kalau misalnya kamu cuma ngikutin satu, itu jadinya bisa jadi ya, plagiat. Jadi janganlah. Jadi kalau baca puisi, di Wattpad banyak, di Karya Karsa banyak ngomongin puisi. Di Instagram juga banyak puisi. Nggak apa-apa kamu follow aja akunnya, kamu ikutin gayanya, tapi jangan satu. Karena jadinya plagiat. Yang kedua, gunain gaya bahasa versi kamu. Ngomonginnya pasti versi kamu ya, karena ini puisi kamu. Nggak usah tuh kamu pikirin gaya bahasa Lensa Sapardi, nggak usah juga kamu pikirin gaya bahasa Joko Pinurbo dan lain sebagainya. Karena puisinya buat kamu, karena kamu yang nulis dan kamu yang publish, gaya bahasanya harus temen sendiri. Kalau ngomongin gaya bahasa bisa pakai majas misalnya ya, majas hyper, majas hiperbola, majas personifikasi dan lain sebagainya. Terus kalau ngomongin gaya bahasa, ada yang nulisnya itu biasanya pakai alam-alam gitu kan, misalnya kayak angin malam, senja dan lain sebagainya. Ada juga yang pakai analogi, misalnya analogi. Kalau misalnya malam hari bagaikan teman dan lain sebagainya. Berarti kan itu analogi ya dan lain sebagainya. Majas yang tadi saya sebutin itu tergantung style kamu. BTW ini tetangga berisik sekali ya. Jadi majas itu tergantung kamunya. Kalau misalnya ditanya ke saya nggak suka pakai majas. Bukan nggak suka, saya kurang sering pakai majas. Terus apa dong selain majas? Itu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah rima. Kalau ngomongin puisi pasti ada rimanya. Paham lah ya rima a i i a i i a apa sih? A. Iya. Iya rimanya a b yang gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya kata siapa itu udah pernah kan ya? Udah pernah dibahas kan sebelumnya. Kata siapa kalau LDR nggak pernah berjumpa? Misalnya A ketemu A. Nah, kalau ngomongin puisi, selain diksi, selain gaya bahasa yang tadi udah dibahas, ada juga rima. Nah, rima ini sangat membantu kamu buat pembuatan puisinya. Jadi, kalau besok-besok bikin puisi, pakai rima juga. Kalau ngomongin rima, pasti ngomongin diksi. Itu yang keempat ya, diksi. Diksi itu gampangnya nih.
Kalau Kare pribadi susah nentuin diksi. Biasanya Kare bikin katanya dulu, abis itu dicari sinonimnya. Misal, kata siapa LDR itu nggak bisa berjumpa, misalnya. Saya cari tuh, biasanya pakai kunci tts.com. Nanti nih di sini, www.kuncitts.com. Misalnya di kunci TTS atau di sinonim kata atau rima kata juga ada. Jadi emang ada web-web yang bisa ngebantu kita bikin puisi. Misal, jumpa. Kalau nyari kata jumpa, kan maksudnya kalau gunain kata jumpa tuh kayak biasa aja gitu kan. Misalnya sinonim jumpa itu sua misalnya. Kata siapa LDR tak bisa bersua misalnya. Lumayan kan diksinya nambah. Jadi bisa dari web-web yang bisa yang apa namanya? Ngadain, bukan ngadain apa? Yang isi webnya itu emang tentang rima kata, sinonim kata atau lain sebagainya. Jadi kata siapa bikin puisi itu selalu dari otak kita. Bisa kok dari web-web yang tadi saya sebutin. Nanti deh di deskripsi aja kali ya, biar inget terus. Dan yang terakhir itu berarti yang kelima. Yang kelima adalah bikin judul yang bagus, bikin judul yang greget, bikin judul yang menarik mata dan lain sebagainya. Intinya kalau ngomonginnya puisi, judul itu udah pasti jadi penting banget, ya gak sih? Kalau kamu misalnya nih, baca puisi judulnya Mama. Oke, semua orang bisa bikin puisi tentang mama, tapi apa bedanya puisi kamu sama puisi orang yang udah jadi? Bukan berarti nggak boleh ya bikin puisi judulnya mama, tapi bakalan lebih bagus, bakalan lebih apa namanya kena di hati kalau misalnya judulnya diganti. Kalau itu karena pernah bikin puisi tentang mama itu judulnya Tak Akan Terganti. Iya, jadi ngomongnya sesama, mama bla 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 bla. Lihat aja deh nanti kamu kalau misalnya nonton nih video ini, kamu buka playlist judulnya puisi, nanti cari Takkan Terganti. Kita recap ya, ada 5 cara supaya kamu gampang nulis puisi. Yang pertama itu cari inspirasi, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga rima, yang keempat diksi, dan yang kelima judul. Dari 5 itu lupa ada yang 6 ternyata. Gini, yang keenam itu pikirin juga kira-kira pembaca bacanya itu bakal kayak gimana. Jadi, koma, titik, enter, kalau nulis puisi itu harus dipikirin juga. Jangan sampai panjang banget, sampai 2 baris tanpa titik. Biasanya kalau misalnya baca puisi, kita ini sebagai pembaca ya, jangan sebagai penulis. Bacanya pasti per baris. Bacanya bakal berbaris dan biasanya bakal dikasih intonasi kan pas bacanya. Jadi pikirin juga kira-kira pembaca itu bacanya kayak gimana. Ingat ya 6. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Kalau misalnya mau request konten juga boleh. Terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bayonahap.